Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 9 orang akan menjelaskan materi mengenai kode etik dosen. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu pengertian dari profesi dosen. Istilah profesi adalah suatu hal yang berhubungan dengan pekerjaan seseorang dalam bidang tertentu yang dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian. Seseorang yang bekerja dengan kualitasnya atau keahliannya saja belum dapat dikatakan sebagai profesi. Sebuah profesi yang menuntut sebuah profesionalisme diharuskan menguasai teori secara teknis tentang pekerjaannya itu. Jadi, sebuah profesi itu harus memiliki unsur yang lengkap dan seimbang antara teoritis atau teknis dan praktik keahlian di lapangan. Di dalam menjalankan sebuah profesi, seseorang harus bisa melaksanakan tugas atau pekerjaannya itu dengan baik dan tentunya benar-benar menurut peraturan yang telah ada atau berlaku di lingkungan kerjanya. Profesi itu menuntut adanya profesionalisme dari pelaku profesi itu sendiri. Orang yang profesional menurut Khalil Gibran adalah orang yang mencintai profesinya. Dengan mencintai profesi, orang akan terpicu untuk terus mengembangkan kemampuan yang mendukung profesi tersebut. Seorang profesi harus memiliki sifat-sifat tersebut sebagaimana di sini dijelaskan ke dalam 3 kategori. Kategori yang pertama, menguasai ilmu secara mendalam dalam bidangnya. Yang kedua yaitu mampu mengkonversikan ilmu menjadi keterampilan. Sedangkan yang ketiga yaitu selalu menjunjung tinggi etika dan integritas profesi. Nah, seorang yang profesional adalah seseorang yang menjalankan profesinya secara benar dan melakukan menurut etika dan garis-garis profesionalisme yang berlaku pada profesinya tersebut. Untuk menjadi seorang profesional, seseorang yang melakukan pekerjaan dituntut untuk memiliki beberapa sikap seperti sikap komitmen yang tinggi, tanggung jawab, berpikir sistematis, penguasaan materi, dan menjadi bagian masyarakat profesional. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa titik penekanan dari profesionalisme adalah penguasaan ilmu pengetahuan atau kemampuan manajemen beserta strategi penerapannya. Materi selanjutnya, pendekatan berorientasi karakteristik. Ada 8 karakteristik pengembangan proses profesional yang saling terkait, yaitu 1. Kode etik profesi yang merupakan aturan main dalam menjalankan sebuah profesi. 2. Pengetahuan yang terorganisir yang mendukung pelaksanaan sebuah profesi. 3. Keahlian dan kompetensi yang bersifat khusus. 4. Tingkat pendidikan minimal dari sebuah profesi. 5. Sertifikat keahlian harus dimiliki sebagai salah satu lambang profesional. 6. Proses tertentu sebelum memangku profesi untuk bisa memikul tugas dan tanggung jawab dengan baik. 7. Adanya kesempatan untuk menyebarluaskan dan bertukar ide di antara anggota. 8. Adanya tindakan disiplin dan batasan tertentu jika terjadi malpraktek dan pelanggaran kode etik profesi. Pendekatan berorientasi non-tradisional menyatakan bahwa seseorang dalam bidang ilmu tertentu diharapkan mampu melihat dan merumuskan karakteristik yang unik dan kebutuhan sebuah profesi dengan pendekatan-pendekatan yang dibahas tadi. Dapat disimpulkan bahwa mengukur profesionalisme bukanlah hal yang mudah karena profesionalisme tersebut diperoleh melalui suatu proses profesional, yaitu proses evolusi dalam mengembangkan profesi ke arah status profesional yang diharapkan. Baik, saya akan melanjutkan yang dimana di lingkungan perguruan tinggi dosen merupakan salah satu kebutuhan utama. Ia ibarat mesin penggerak bagi segala hal yang berkaitan dengan aktivitas ilmiah dan akademis. Sebab itu, di negara-negara maju, sebelum mendirikan sebuah universitas, hal yang dicari terlebih dahulu adalah dosen. Setelah para dosen ditentukan, baru universitas didirikan, bukan sebaliknya. Demikian pentingnya dosen ini hingga tidak sedikit perguruan tinggi menjadi terkenal karena kemasyhuran para dosen yang bekerja di dalamnya. Beberapa universitas di Eropa dan Amerika juga menjadi
terkenal di dunia karena memiliki dosen dan guru besar yang mumpuni, seperti Universitas Berlin yang memiliki dosen sekaliber Viktor Hengel dan sebagainya. Dalam posisi sebagai jantung perguruan tinggi, dosen sangat menentukan mutu pendidikan dan lulusan yang dilahirkan perguruan tinggi itu sendiri. Jika para dosennya bermutu tinggi, maka kualitas perguruan tinggi tersebut juga akan tinggi. Demikian pula sebaliknya. Sebaik apapun program yang dicanangkan, bila tidak didukung oleh para dosen bermutu tinggi, maka akan berakhir pada hasil yang tidak memuaskan. Hal ini karena untuk menjalankan program pendidikan yang baik diperlukan para dosen yang bermutu baik. Dengan demikian, dosen-dosen yang baik dan bermutu tinggi, perguruan tinggi dapat merumuskan program atau kurikulum modern untuk menjamin lahirnya lulusan-lulusan yang berprestasi dan berkualitas istimewa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan etika profesi dosen. Dalam etika profesi dosen sedikitnya mengandung 3 prinsip. Prinsip yang pertama yaitu bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sini adalah profesional dan bertanggung jawab atas apa yang diberikan dan atas apa yang telah dihasilkan, dan bertanggung jawab atas dampak-dampak dari apa yang dihasilkan itu, baik kepada orang lain ataupun kepada masyarakat. Yang selanjutnya, keadilan. Di prinsip ini menuntut kita untuk memberikan sepenuh-penuhnya yang menjadi hak-hak dari apa yang telah kita sampaikan. Yang selanjutnya, otonomi. Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kesempatan dalam menjalankan profesinya. Selanjutnya, etika merupakan moral yang menentukan perilaku baik atau buruk, baik secara kontekstual. Dengan demikian, etika akademik dapat diartikan sebagai aturan atau ketentuan baik dan buruknya perilaku seseorang, baik pelaku intelektual ketika mereka berbuat atau berinteraksi dalam kegiatan yang berkait dengan ranah kognitif. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen di dalamnya menyatakan bahwa dosen sebagai pendidik, profesional dan ilmuwan. Undang-undang ini memandang dosen adalah sebuah profesi. Profesi sendiri adalah suatu bentuk yang diperoleh melalui pendidikan formal. Apabila dosen dipandang sebagai sebuah profesi, maka akan menuntun seseorang dosen untuk memiliki pengetahuan dan keahlian khusus, sehingga dalam menjalankan profesinya dibutuhkan etika yang mengatur pelaksanakan tugas dari dosen-dosen tersebut. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan, yaitu B. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya bertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar. Yang C. Menjauhi dan menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat. D. Memberikan motivasi kepada anak didik sehingga dapat merangsang daya pikir. Dalam melaksanakan penelitian, seorang dosen wajib pertama yaitu bersikap dan berpikir analitis dan kritis. Kedua yaitu jujur, objektif dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian, serta tidak boleh memalsukan atau manipulasi data maupun hasil penelitian. Ketiga yaitu menghindari kesalahan dalam penelitian, terutama dalam menyajikan hasil penelitian. Yang keempat yaitu bersifat terbuka, saling berbagi data, hasil, metode, dan gagasan yang lain, kecuali data yang dapat dipatenkan. Selanjutnya yaitu memperlakukan teman sejawat dengan sopan. Selanjutnya menghormati dan menghargai objek penelitian, baik yang berupa manusia maupun hewan. Selanjutnya yaitu mempunyai buku harian penelitian. Seorang dosen yang melakukan pengabdian pada masyarakat seharusnya pertama yaitu merujuk pada kebutuhan masyarakat, dapat mencerminkan kontribusi nyata universitas. Selanjutnya dalam rangka pemanfaatan pendayagunaan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk masyarakat. Dan yang terakhir yaitu dapat memberikan pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
serta bermanfaat bagi segenap sivitas akademika. Sekian. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan kita kali ini. Sebelum mengukur profesionalisme, harus dipahami terlebih dahulu bahwa profesionalisme diperoleh melalui suatu proses. Proses tersebut dikenal dengan istilah proses profesionalisme. Proses profesional atau profesionalisasi adalah proses evolusi yang menggunakan pendekatan organisasi dan sistematis untuk mengembangkan profesi ke arah status profesional. Untuk mengukur sebuah profesionalisme, tentunya perlu diketahui terlebih dahulu standar profesional. Secara teoritis, menurut Gilley dan England, tahun 1989, standar profesional dapat diketahui dengan 4 perspektif pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan berorientasi filosofis. Ada 3 hal pokok yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat profesionalisme, yaitu A. Pendekatan lambang profesional secara profesional yang dimaksud antara lain sebagai sertifikat, lisensi, dan akreditasi. B. Pendekatan sikap individu. Pendekatan ini melihat bahwa layanan individu pemegang profesi diakui oleh umum dan bermanfaat bagi penggunanya. C. Pendekatan elektik. Pendekatan ini melihat bahwa proses profesional dianggap sebagai kesatuan dari kemampuan, hasil kesepakatan, dan standar tertentu. Yang kedua, pendekatan perkembangan bertahap. Orientasi perkembangan menekankan pada 6 langkah dalam proses berikut. Yang pertama, terkumpulnya individu-individu yang memiliki minat yang sama terhadap profesi. Yang kedua, melakukan identifikasi dan adopsi terhadap ilmu pengetahuan tertentu untuk mendukung profesi yang dijalaninya. Yang ketiga, setelah individu-individu berkumpul, selanjutnya para praktisi akan terorganisasi secara formal pada suatu lembaga yang diakui oleh pemerintah dan masyarakat sebagai sebuah organisasi profesi. Yang keempat, membuat kesepakatan mengenai persyaratan profesi berdasarkan pengalaman dan kualifikasi tertentu. Yang kelima, menentukan kode etik profesi yang menjadi aturan main dalam menjalankan sebuah profesi yang harus ditaati oleh semua anggota profesi yang bersangkutan. Yang terakhir, revisi persyaratan berdasarkan kualifikasi tertentu seperti syarat akademis dan pengalaman melakukan pekerjaan di lapangan. Selanjutnya, seorang dosen yang melakukan pengabdian pada masyarakat tuh seharusnya merujuk pada 4 hal. Yang pertama, merujuk pada kebutuhan masyarakat. Yang kedua, dapat mencerminkan kontribusinya tadi universitas. Yang ketiga, dalam rangka pemanfaatan, pemberdayagunaan, pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni masyarakat. Dan yang terakhir, dapat memberikan pencerahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta bermanfaat bagi segenap aktivitas di akademik. Dosen sebagai tenaga profesional dalam kegiatan akademik harus menghindari perlakuan mahasiswa sebagai alat, yang dimana itu artinya dosen memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk berinteraksi secara wajar dalam kegiatan perkuliahan. Pemaksaan untuk membeli diktat atau pemberian sesuatu oleh mahasiswa kepada dosen untuk mendapatkan kompensasi yang menguntungkan adalah hal yang bertentangan dengan etika. Maksudnya di sini dosen itu dilarang untuk memperjualbelikan sebagai contohnya buku gitu kepada mahasiswa, yang dimana itu sebagai hak wajib sebagai tolak ukur nilai. Terus dosen yang dikenal sebagai seorang profesional haruslah senantiasa menjaga etika dalam setiap tingkah lakunya, sehingga segala pelanggaran terhadap etika akademik berhadapan dengan sanksi hukum yang ditetapkan oleh pemerintah atau sanksi dari masyarakat. Yang amat penting di dalam penguasaan etika akademik adalah kesadaran moral
para pelaksana kegiatan akademik dosen, mahasiswa, maupun staf administratif suatu universitas. Sanksi pelanggaran etika akademik dapat berupa sanksi administrasi, pencabutan hak melakukan kegiatan akademik sampai kepada pemecatan dosen tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Etika dalam berprofesi merupakan hal yang sangat penting keberadaannya, karena etika ini yang akan menuntun seseorang untuk bekerja menjalankan tugasnya dengan baik. Orientasi utama profesi adalah untuk kepentingan masyarakat dengan menggunakan keahlian yang dimiliki. Akan tetapi, tanpa disertai suatu kesadaran diri yang tinggi, profesi dapat dengan mudahnya disalahgunakan oleh seseorang, seperti pada penyalahgunaan profesi seseorang di bidang komputer, misalnya pada kasus kejahatan komputer yang berhasil mengcopy program komersial untuk diperjualbelikan lagi tanpa izin dari hak pencipta atas program yang dikomersialkan itu. Sehingga perlu pemahaman atas etika profesi dengan memahami kode etik profesi. Tujuan dari kode etik profesi adalah menjaga kualitas jasa yang diberikan kepada masyarakat. Etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan self-control, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok soal profesi itu sendiri. Selanjutnya, karena kelompok profesinya merupakan kelompok yang berkeahlian dan berkemahiran yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dan berstandar tinggi, yang dalam menerapkan semua keahlian dan kemahirannya yang tinggi itu hanya dapat dikontrol dan dinilai dari dalam oleh rekan sejawat sesama profesi sendiri. Kehadiran organisasi profesi dengan perangkat built-in mekanisme berupa kode etik profesi dalam hal ini jelas akan diperlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi, dan di sisi lain melindungi masyarakat dari segala untuk penumpangan maupun penyalahgunaan keahlian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu kenyataan saya ini terdapat kritik yang sering dilontarkan terkait kualitas dosen perguruan tinggi di Indonesia. Yang pertama, sekarang ini minat sebagian dosen untuk terus membaca dan melakukan riset ilmiah di bidang keilmuannya sudah menurun. Mereka sudah tampak merasa puas dengan gelar yang diraihnya. Mereka sudah tidak lagi sibuk dengan penelitian ilmiah yang menjadi tugas pokok mereka untuk mengembangkan hal-hal baru dalam bidang keilmuannya. Kalaupun mereka melakukan sebuah penelitian, biasanya itu tidak dimaksudkan untuk menemukan hal baru atau menyumbang sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat, tetapi untuk meraih kenaikan pangkat atau mencapai posisi guru besar belaka. Yang kedua, tidak sedikit para dosen yang beranggapan bahwa tugas utamanya hanya menyampaikan pengetahuan atau menugaskan penelitian ilmiah kepada para mahasiswa. Mereka sering alpa, mereka adalah pendidik dalam pengertian seluas-luasnya. Di pundak mereka terpikul tanggung jawab yang melampaui tembok kampus, yaitu mendidik mahasiswa baik dari sisi keilmuan, mental, cara berpikir, perilaku, dan sebagainya. Yang ketiga, banyak dosen yang menghindarkan diri dari tugas utamanya sebagai pendidik dengan berbagai cara untuk menutupi kekurangannya. Misalnya dengan menerapkan despotisme ilmiah karena tidak mampu mengatasi dialog kritis dengan mahasiswa. Lari dari topik utama perkuliahan untuk menghabiskan waktu karena tidak menguasai materi, atau memberi penugasan kemudian membiarkan mahasiswa berdebat sendiri dengan alasan melatih mereka berdiskusi dan sebagainya. Dosen dipandang sebagai kelompok profesional, yaitu kelompok yang berkeahlian dan kemahiran. Profesionalisme diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dan berstandar tinggi. Dosen memiliki tugas dan tanggung jawab yang dikenal dengan Tridharma perguruan tinggi, meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian, sehingga seorang dosen wajib menjunjung tinggi hak mengajar dan diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.